Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 8, subtema 2, kemarau, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya, lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Lani berkata kepada Beni dan Udin, "Buatlah kalimat ajakan dari kata air." Beni berkata, "Aku tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air," ujar Beni. Udin pun tidak mau ketinggalan. "Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih," kata Udin. Nah, kalian juga perlu mencobanya. Buatlah kalimat dari kata air. Wah, senangnya bermain bersama teman. Ayo ajak temanmu untuk bermain bersama. Lani dan teman-teman kemudian bermain lagi. Mereka kali ini membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Sekarang kita akan membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar ya. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Nah, gambarnya seperti berikut ini anak-anak. Kita akan buat kalimat ajakannya ya. Buatlah kalimat ajakan dari gambar berikut ini. Kali ini Edo yang akan membuat kalimat. "Kalimatku, ayo kita belajar menari," kata Edo. Kemudian Siti pun tidak mau kalah. "Kalimatku, mari kita menari bersama-sama," ujar Siti. Nah, anak-anak, itulah tadi kalimat ajakan dari sebuah gambar. Kalian juga bisa membuat kalimat ajakannya ya. Tuliskan di buku latihan kalian. Anak-anak, bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata dan juga membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Kalian bisa lakukan ya bersama dengan temanmu. Lakukan secara bergantian. Kalian bisa bermain membuat kalimat dari kata dan juga gambar. Kalian bermain bersama teman-teman, jangan lupa untuk menuliskannya di buku latihan kalian. Tuliskan dengan rapi ya kalimat yang sudah kalian buat. Nah, setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin, Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Beni. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Benda-benda yang ditimbang oleh Dayu itu antara lain bola bekel, gantungan kunci, dan juga penghapus. Hasil timbangan bola bekel setara dengan 6 butir kelereng. Hasil timbangan gantungan kunci yaitu setara dengan 2 butir kelereng. Dan hasil timbangan penghapus itu setara dengan 1 butir kelereng. Nah, ayo perhatikan tabel hasil timbangan Dayu ya. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Setelah memperhatikan tabel timbangan Dayu, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Ya, benar sekali. Benda yang paling berat yang telah ditimbang oleh Dayu itu adalah bola bekel. Selanjutnya, pertanyaan kedua, benda manakah yang paling ringan? Nah, kalian coba perhatikan kembali ya tabel timbangan Dayu tadi, lalu kalian bisa menjawabnya. Pertanyaan ketiga, urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, yang paling ringan itu adalah penghapus. Kemudian benda apa lagi anak-anak? Coba kalian tuliskan ya, urutkan dari yang paling ringan. Kemudian kalian juga harus urutkan benda dari yang paling berat. Nah, benda yang paling berat itu adalah bola bekel. Selanjutnya kalian tuliskan ya benda yang lainnya setelah bola bekel. Urutkan mulai dari yang paling berat.
Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Nah, ini benda-benda yang ditimbang oleh Siti. Ada boneka, sebuah sandal, dan juga buku cerita. Hasil timbangan boneka itu setara dengan 10 butir kelereng. Sedangkan hasil timbangan sebuah sendal itu setara dengan 9 butir kelereng. Sedangkan buku cerita, hasil timbangannya setara dengan 7 butir kelereng. Inilah hasil timbangan Siti. Sekarang dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Nah, setelah memperhatikan tabel timbangan Siti, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Ayo, siapa yang tahu? Tepat, yang paling berat itu adalah boneka. Selanjutnya, pertanyaan kedua, benda manakah yang paling ringan? Coba kalian perhatikan kembali ya tabel timbangan Siti tadi. Kalian lalu jawab pertanyaan berikut ini. Nah, yang ketiga, coba kalian urutkan benda dari yang paling ringan ya. Nah, yang paling ringan itu adalah buku cerita. Selanjutnya, kalian tuliskan benda yang lainnya dimulai dari yang teringan ya. Selain itu juga, kalian harus urutkan benda dari yang paling berat. Di antaranya adalah boneka. Nah, lalu kalian lanjutkan ya, urutkan mulai dari yang paling berat. Setelah boneka, benda apa lagi anak-anak? Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Sekarang, ayo kita bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Nah, benda manakah yang paling berat dari hasil timbangan Siti dan Dayu? Kalian tuliskan ya, kalian bisa perhatikan tabel timbangan dari Siti dan Dayu tadi. Nah, untuk yang kelima, benda manakah yang paling ringan? Ini juga kalian pastinya harus melihat tabel hasil timbangan Siti dan Dayu. Lalu kalian bandingkan benda mana yang paling ringan. Kalian tuliskan ya jawabannya. Nah, selanjutnya benda manakah yang paling berat? Ini juga kalian perhatikan ya, bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Kemudian kalian juga bisa menjawabnya. Di antaranya ada boneka. Lalu kalian tuliskan ya benda yang lainnya dimulai dari urutan yang paling berat. Pertanyaan selanjutnya, benda manakah yang paling ringan? Nah, ini juga kalian harus jawab ya. Benda yang paling ringan itu adalah penghapus. Kalian lanjutkan ya, tuliskan juga benda yang lainnya, dimulai dari benda yang paling ringan. Nah, kalian tuliskan ya hasil perbandingan dari timbangan Siti dan Dayu ini di buku latihan kalian dengan rapi.